Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training dan sekarang kita masuk ke dalam playlist tata kelola perusahaan. Nah, ada yang baru nih guys terkait tentang indikator dari Good Corporate Governance ataupun tata kelola perusahaan. Wow. Sebetulnya nggak baru banget tahun 2021, tapi ini biasa kan kalau kita teman-teman udah ngikutin playlist tata kelola perusahaan kita, biasa kita ngambil dari POJK. Oke. Sekarang ada indikator tata kelola perusahaan baru yang dikeluarkan oleh KNKG. Ada yang beda guys, kali ini biasa gue typing pakai kaos doang. Nah sekarang gue pakai agak rapian karena ada yang endorse, so thank you banget untuk yang sudah endorse untuk kita tapping kali ini. Sekarang kita masuk ke dalam pedoman umum governansi corporate Indonesia. Sebelum masuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training. Nah, sebetulnya teman-teman governansi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder, menurunkan biaya modal, memperkuat pasar modal dan sektor jasa keuangan, memperluas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dalam pasar global. So ini adalah gua ambil dari narasi pembukaan di website KNKG ada terkait tentang governansi atau tata kelola dalam inovasi, governansi. Jadi kalau teman-teman perhatikan kenapa sih sekarang ada shifting namanya menjadi, kalau kita kemarin karena namanya menjadi governance ataupun tata kelola perusahaan. Nah sekarang ada istilah governansi ataupun tata kelola dalam inovasi. Nah inilah yang sebetulnya menjadi dinamika bahwa tata kelola perusahaan bergerak dinamis, bahwa sekarang terminologinya menjadi tata kelola dalam inovasi. Tapi ini kembali lagi teman-temannya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar terkait tentang apakah istilah tata kelola perusahaan masih bisa dipakai atau tidak. Karena ini dua hal yang berbeda. Yang satu berbicara tata kelola perusahaan, yang satu berbicara tata kelola dalam inovasi. Nah, jadi ini adalah aspek yang berbeda. Teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam apa saja sih sebetulnya pedoman yang bisa teman-teman dapati nanti ya. Sebetulnya cukup bernilai tambah sekali teman-teman, terutama kita sebagai akademisi ataupun teman-teman di dalam rangka meneliti ya. Nah, karena apa? Ternyata setelah teman-teman buka nanti websitenya, kita ada pedoman umum governansi corporate Indonesia. Ini untuk tugas akhir benar-benar novelty banget gue bilang, karena apa? Ini masih sangat jarang dilakukan. Karena apa? Pengungkapan tata kelolanya masih memakai POJK, masih memakai dari jurnal lain ataupun proxy lain. Nah sekarang kita bisa menggunakan apa yang namanya pedoman umum governansi corporate Indonesia. So ini cocoknya untuk perusahaan emiten. Ternyata teman-teman yang mau meneliti tentang pedoman umum governansi bisnis milik keluarga Indonesia itu juga ada di dalam website KNKG. Bisa dicek, bisa diambil indikatornya, bisa untuk pengungkapan. Di dalamnya juga ada pedoman umum governansi sektor publik Indonesia, pedoman umum governansi koperasi Indonesia, dan yang terakhir adalah pedoman umum governansi organisasi nirlaba Indonesia. Jadi di dalam KNKG ada 5 pedoman governansi yang teman-teman bisa elaborasi di dalam penelitian. Di dalam konten kita kali ini kita hanya fokus satu dulu, yaitu adalah pedoman umum governansi korporat Indonesia atau untuk perusahaan emiten. Terdapat 8 prinsip dan 28 subprinsip. Teman-teman yang mau memakai variabel pengungkapan tata kelola perusahaan mungkin bisa dielaborasi menjadi pengungkapan tata kelola dalam inovasi ataupun governansi. Ataupun teman-teman bisa memakai istilah pengungkapan governansi corporate Indonesia. Itu menjadi novelty banget untuk tugas akhir teman-teman. Kita bisa mengelaborasi bahwa ternyata di dalam governansi corporate Indonesia itu terdapat 8 prinsip dan 28 subprinsip. Kita lihat ya, pertama, prinsip yang pertama ada prinsip peran dan tanggung jawab direksi dan komisaris. Terdiri dari 8 prinsip, peran dan tanggung jawab direksi, penilaian kinerja direksi dan anggotanya, peran dan tanggung jawab dewan komisaris, pembentukan komite, penilaian kinerja dewan komisaris dan anggotanya, benturan kepentingan, dan peningkatan kompetensi anggota direksi dan komisaris. Itu ada di prinsip nomor 1 terdapat 7 subprinsip. Teman-teman abaikan angka di belakangnya karena ini kopas untuk numbering sebetulnya. Prinsip nomor 2, komposisi dan remunerasi direksi dan dewan komisaris, terdapat 2 subprinsip. Ada komposisi direksi dan dewan komisaris, remunerasi direksi dan dewan komisaris. Prinsip nomor 3 yaitu adalah hubungan kerja antara direksi dengan dewan komisaris. Terdiri dari 3 subprinsip. Saya lanjutkan. Nomor 4 prinsipnya perilaku etis dan bertanggung jawab.
terdapat 3 subprinsip. Nomor 5, manajemen risiko, pengendalian internal dan kepatuhan, terdapat 4 subprinsip. Prinsip nomor 6 yaitu adalah pengungkapan dan transparansi, terdapat 3 subprinsip. Nomor 7, perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, terdapat 3 subprinsip. Dan yang terakhir adalah 8, penghargaan terhadap pemangku kepentingan. So, teman-teman, kita punya 8 subprinsip dan 28 subprinsip. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? What next? Nah, teman-teman bisa melakukan apa yang namanya content analysis. Jadi, teman-teman cek dulu konten kita sebelumnya bagaimana melakukan content analysis. Ambil Excel, teman-teman, 28 subprinsipnya dibawa ke kanan semua. Ke bawah itu perusahaan ya, dan tahun. Ke kanan 28 subprinsip, kita menggunakan variabel dummy. 1 apabila diungkapkan, 0 apabila tidak diungkapkan. Konten analisis memiliki keterbatasan teman-teman karena kita hanya melihat apakah dia mengungkapkan atau tidak. Kalau teman-teman mendownload pedoman ini sebetulnya ada arahan rekomendasi apa yang harus diungkapkan. Jadi kalau teman-teman menggunakan pedomannya, teman-teman bisa mengelaborasi sebetulnya lebih dalam pengungkapan itu seperti apa. Nah, memang keterbatasan dari konten analisis yang kita bikin ini adalah kita hanya melihat apakah dari 28 subprinsip tadi diungkapkan ataupun tidak. Tapi kembali lagi untuk melihat kedalaman bagaimana pengungkapan, teman-teman harus melihat pedoman yang sudah dibuat oleh KNKG tersebut. Oke. Itu dia teman-teman konten kita kali ini. Kita wrap up dulu. Kita punya indikator baru, variabel baru. Namanya adalah governancy ataupun tata kelola dalam inovasi. Terdiri dari 8 prinsip dan 28 subprinsip. Apa yang bisa kita lakukan? Teman-teman bisa membuat Excel sheet. Kemudian teman-teman bawa semua ke kanan 28 indikator. Kita gunakan variabel dummy 1 apabila diungkapkan subindikatornya, 0 apabila tidak diungkapkan. Sehingga apabila dia full pengungkapan ataupun full disclosure menjadi 28 pengungkapan ataupun 100% pengungkapan. Nah, itu dia teman-teman konten kita kali ini terkait tentang pedoman umum governansi corporate Indonesia sebagai salah satu variabel yang bisa dipertimbangkan sekalipun teknis cara mengerjakannya di dalam tugas akhir Anda. Semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training.